status hidupku bagi Kristus. Adik-adik apa kabar? Kita akan kembali membaca firman Tuhan di dalam Keluaran 40 ayat 1 sampai 39. Kita akan belajar bersama-sama. Ibu akan bacakan di ayat 34 sampai 38. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, pada saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci, kemah pertemuan, yaitu kemah tempat Tuhan berbicara dengan Musa untuk Musa sampaikan kepada seluruh umat Israel. Pesan apa yang dari Tuhan, nanti Musa yang menyampaikan kepada seluruh umat Israel, ya. Nah, saat itu ada ketentuan-ketentuan yang harus Musa lakukan untuk membuat satu kemah pertemuan. Kalau saat ini kita seperti membuat gereja, membuat gedung gereja. Nah ya. Nah, tetapi di tempat itu, di tempat kemah pertemuan itu terjadi apa? Kehadiran Tuhan. Tuhan ada di tempat kemah pertemuan tersebut. Jadi tempat Tuhan datang, Tuhan hadir, bertemu dengan seluruh umatnya, ya. Nah, saat ini Tuhan itu hadir di dalam setiap hati kita. Jadi bukan lagi di satu tempat, tetapi di setiap hati kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita. Ya, adik-adik sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi adik-adik, dan Dia sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Nah, Tuhan Yesus kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Dia selalu ada beserta dengan kita, ya. Seperti bangsa Israel, dia melihat awan itu turun di atas kemah pertemuan. Wah, mereka tidak berani untuk datang mendekat ke kemah pertemuan karena mereka takut. Saat itu kalau Tuhan hadir, kuasanya kalau kita datang dekat-dekat bisa mati, ya, nggak kuat. Tetapi saat ini ada kemurahan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita kapanpun bisa ngobrol dengan Tuhan Yesus di dalam doa, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di dalam doa, ya. Nah, jadi adik-adik tidak perlu takut lagi, tetapi harus tetap hormat kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kita melakukan hal-hal yang benar, yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang sudah kita terima setiap pengajaran di dalam firman Tuhan di sekolah minggu, di Habatus, di dalam setiap pertemuan di gereja. Nah, kita dengarkan apa kata Tuhan, apa yang boleh dan tidak boleh, ya. Apa yang harusnya kita lakukan, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Misalkan kalau kita beribadah, beribadahlah dengan sebaik-baiknya. Memuji Tuhan, memuji Tuhanlah dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa bersekolah, kita bisa sehat misalkan. Walaupun mungkin kita mengalami sakit, bersyukurlah, berterima kasih Tuhan selalu ada. Walaupun saat saya sakit, Tuhan selalu ada beserta saya. Bahkan Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit saya. Seperti itu ya adik-adik. Kita selalu melakukan hal yang baik, bukan hanya saat kita senang,
Bukan hanya saat kita sakit, tapi dalam segala hal keadaan kita. Kita diajar untuk bersyukur, mensyukuri kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kita melakukan hal-hal yang baik, tidak lagi berbohong, tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat misalkan ya. Tetapi hal-hal yang baik, berpikir baik, punya hati baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, ya. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan Yesus tersenyum. Oke? Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk kami. Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak takut lagi kemanapun kami pergi. Tuhan ada di dalam hidup kami beserta kami. Di dalam saat kami tidur, Tuhan juga ada menyertai kami. Dalam setiap kegiatan kami, Tuhan ada. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu melindungi dan menjagai kami, memberkati kami. Bahkan Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan, kami belajar untuk menghormati keberadaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat selalu Tuhan disenangkan dan tersenyum. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini, hari ini, kita belajar untuk menghormati keberadaan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh, tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di Habatus yang akan datang.